bunyi remang cahaya itu, Yesus tetap melangkah penuh duka. Taman Getsemani yang menjadi saksinya. Hatinya getar, jiwanya sunyi. Wah, peluknya bercampur dengan tangis. Bukan karena takut mati, tapi karena beban dosa dunia yang harus dipikulnya sendiri. Murid-muridnya nggak ngerti, rekan-rekan kerjanya nggak ngerti. Diminta berdoa sebentar saja, mereka tertidur. Sampai Yesus berbicara, "Ya Aba, ya Bapa." Serunya lirih, berat rasanya. "Jika mungkin ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripada." Namun tidak dituntutnya kehendaknya sendiri. Dia bilang, "Melainkan kehendak-Mu lah Bapa yang jadi." Dia tunduk pada rencana ilahi. Dia tahu salib itu harus dia tuju di depan. Penderitaan, hinaan, dan kematian harus dia hadapi. Tapi dalam doa ia melihat ada kekuatan yang diberikan Bapa untuk jadi taat. Dia memilih taat karena kasih-Nya besar dan tak terbatas bagi orang yang berdosa. Murid-muridnya tidur, murid-muridnya tidak mengerti, tapi Yesus berjaga dalam sepi. Ia berlutut, tubuhnya letih, namun kasih-Nya tetap bersih. Di Getsemani, Bapak Ibu, kita belajar tentang taat. Di Getsemani kita belajar tentang sabar. Di Getsemani kita belajar tentang doa yang bukan sekedar kata, melainkan penyerahan seutuhnya kepada Tuhan, bahkan jiwa harus dibayar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lihat dari belajar dari doa Yesus Taman Getsemani, banyak menyimpan pelajaran rohani yang sangat relevan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan. Yesus datang kepada Bapa dengan hati yang sangat sedih dan gelisah. Dia nggak tutupi pergumulannya, dia nggak tutupi hatinya yang sedang luka. Seolah-olah kita diajak untuk juga berdoa secara jujur, tanpa topeng. Tuhan lebih menghargai hati yang terbuka daripada kata-kata yang indah tapi kosong. Tuhan, di malam ini kami bersyukur padahal hati sedang ngedumel. Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagiku, tapi hanya di gereja, di luar Tuhan gak ada segala-galanya. Itu namanya kosong. Doa tidak perlu indah, doa adalah kejujuran. Seperti Yesus menghadap Bapa di taman segebat Getsemani, dia meneteskan peluk darah. Dia jujur, dia gak kuat. Dia jujur, dia sedang gelisah. Artinya doa itu adalah wujud keintiman dan ketergantungan pada Allah Bapa. Saat saya gak kuat, saya cari Dia. Saat saya gak mampu, saya cari Dia. Di saat kita merasa lemah dan takut, kita dipanggil untuk mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Seperti Yesus bilang, "Ya Aba, ya Bapa," menunjukkan kedekatannya yang sangat dalam. Di momen yang paling gelap, justru Yesus memilih untuk mendekat, bukan menjauh. Maka Bapak Ibu Saudara, kadang jadi pengikut Kristus itu berat. Maka dalam keberatan itu, jangan andalkan kekuatan sendiri. Dekat padanya, curahkan hati sedalam dan sejujur-jujurnya. Dari Yesus di Taman Getsemani kita juga belajar bahwa doa bukan sekedar permintaan, tapi penyerahan diri. Yesus berkata, "Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Kau kehendaki." Ia menunjukkan bahwa doa yang sejati bukan hanya meminta. Doa yang sejati bukan hanya meminta keinginan kita dipenuhi, tapi doa yang sejati adalah rela
menyerahkan semua kepada kehendak Allah, walaupun kadang sakit seperti Yesus. Iman sejati terwujud dalam sikap hati yang berkata, Tuhan, jika Engkau berkehendak lain, aku tetap percaya. Dan di saat kita menyerahkan itu, kita mengerti seperti Yesus yang tegak berjalan menuju Yerusalem. Ketika ia gelisah dan berdoa, dia dapat kekuatan, dia berjalan. Artinya doa itu memberikan kekuatan kita untuk taat pikul salib. Doa itu memberikan kita kekuatan bukan untuk lari dari persoalan dan penderitaan, bukan lari dari pikul salib, bukan lari dari iman. Doa tidak selalu mengubah keadaan kita, tapi doa mengubah kita agar kuat menghadapi keadaan. Kita lihat juga Yesus berulang kali doa dengan kesungguhan. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu Saudara, dalam bergumul, terkadang proses doa bisa panjang sekali, melelahkan sekali. Tetapi di situ kita belajar untuk semakin dekat dengan Tuhan. Artinya doa adalah proses, bukan satu kali, bukan dua kali, tetapi di mana dalam doa itu semakin kita merasakan Tuhan ada bersama. Jangan lelah berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ketekunan dalam doa menunjukkan kedalaman iman dan kerinduan akan kehendak Tuhan. Sampai kita bisa bilang, Tuhan, apa yang Kau mau lakukan dalam kehidupan, jadilah. Wow, itu yang namanya doa, yang membuat kita mengerti bahwa hidupku adalah untuk Tuhan, hidupku untuk melayani Tuhan. Dan di hari doa GPB ini kita mau dibawa. Setelah hari ini kita mengerti tentang arti doa, kita dihantarkan besok dalam Kamis Putih. Saya bersama dengan Diaken Penatua ingin membasuh kaki seluruh jemaat. Bukan soal siapa yang hebat, tapi siapa yang mau merendahkan diri, melayani Tuhan karena Tuhan lebih dulu melayani saya. Seperti Yesus basuh kaki murid, saya juga mau basuh kaki sama saya. Artinya melayani itu adalah soal merendahkan hati, merendahkan diri. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya, sampai tidak ada seorang pun yang dapat merendahkan. Yesus merendahkan diri, tapi jadi tinggikan Tuhan. Selamat menghayati Pekan Suci Paskah tahun 2025. Selamat juga menyongsong dan memaknai esok hari di Kamis Putih, Jumat Agung dan kebangkitan Kristus. Yang bukti adalah mengalah bukan berarti kalah. Mengalah adalah memberikan kesempatan pada Tuhan berperkara atas hidup kita, sampai kita mengalami bahwa bersama Tuhan aku lebih dari orang-orang yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Soli Deo Gloria. Amin.